kita, Pak Ustadz Danu. Kalau saya simpulkan, Pak Ustadz, kebanyakan penyakit itu muncul dari keluarga ya, Pak Ustadz. Hubungan komunikasi atau hubungan perilaku kita di dalam keluarga antara suami istri, anak, orang tua. Iya. Begitu Pak Ustadz ya? Iya, lah contoh umpamanya saya sakit gara-gara nggak komunikasi dengan Pak Jokowi, mulai kan nggak lucu. Saya nomor teleponnya ya nggak tahu, marah ya nggak gitu, pernah, anak ya bukan, kan gitu. Jadi ya nggak seperti itu. Tapi kalau di keluarga itu kan setiap saat ketemu, suami istri kan setiap saat ketemu. Jadi itu ya bisa aja persoalannya seperti itulah. Jadi rata-rata karena memang itu kesalahan dan dosa, kemudian si suami atau istrinya sholatnya tertib. Dengan sholat tertib inilah dimunculkan oleh Allah Ta'ala penyakit itu lebih dini, lebih cepat biasanya. Kalau dalam keluarga sering berantem, penyakitnya belum keluar, berarti ibadahnya belum bagus di hadapan Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi karena ibadahnya bagus itulah dipercepat oleh Allah Ta'ala agar mereka itu kembali ke jalan Allah. Sebenarnya seperti itu. Jadi kembali ke jalan Allah, meminta maaf, kemudian persoalan itu diselesaikan dengan baik-baik, jangan dengan emosi, jangan dengan marah, jangan dengan kekakuan, jangan dengan ego, semuanya disandarkan pada Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi memang harus seperti itulah. Apakah bisa dihubungkan dengan salah satu ayat dalam Quran itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu Pak? Ya memang, intinya kan ke arah sana. Jadi kalau memang ayat itu memang dipergunakan agar kita dan keluarga kita itu ada di garis Allah. Jadi sebagai seorang suami, dia menjadi imam, dia harus belajar dulu agama dengan baik dan benar, kemudian ditularkan kepada istrinya, ditularkan kepada anak-anaknya. Ini menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka dari sisi dakwahnya. Kemudian kalau dari sisi amaliyahnya juga harus. Nah, amaliyah itu berarti kalau ada persoalan ini harus saling hormat. Nah, ini amaliyah jadi ini. Jadi amaliyah dari sisi sehari-hari mengamalkan. Nah, nanti suaminya benar secara teori agamanya bagus, tapi secara emosional nggak taunya ngawur, ya sama aja. Itu tetap nanti akan menjadi bencana di dalam keluarga dan akan menjadi bencana nanti keluarga ini bisa salah satu atau salah semuanya masuk neraka. Ya ini bisa tergantung memang. Kalau memang nanti anaknya tahu orang tuanya emosional, dia memilih diam, dia memberikan nasihat. Kalau orang tuanya nggak mau, dia milih diam. Tapi dia tidak marah dengan orang tuanya, dia hanya mendoakan orang tuanya agar orang tuanya menjadi saleh, menjadi soleh istilahnya. Itu anak yang bagus sebenarnya. Dia sudah tidak mampu mengajak orang tuanya ke jalan Allah, khususnya yang berhubungan dengan kesabaran. Karena orang tuanya merasa lebih, merasa tahu agamanya, akhirnya anaknya akan direndahkan. Seperti itu. Tapi ya nanti orang tuanya sendiri yang akan tahu. Ya akhirnya walatul bi aidikum ila tahlukat itu akan tersampaikan. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Orang ayat ini tidak banyak yang paham. Perbuatan itu apa? Tidak hanya merokok aja, enggak. Nah, perbuatan ini ya akhlak itu sebenarnya. Akhlak itulah yang menjadi kunci seseorang itu akan binasa. Jadi belum tentu itu Allah yang ridho, tetapi orang itu sendiri yang menuntun dirinya binasa. Oh gitu ya Pak Ustaz? Iya, jadi kalau saya anggap kasarnya ya orang itu bunuh diri. Allahu Akbar. Ya sama seperti ini pisau, itu tahu kalau pisau itu kena sakit ya dia dengan sengaja itu begini terus ya menghujamkan pisau, ya lama-lama mati. Masya Allah. Jadi akhlak yang tidak baik itu seperti itu. Jadi tidak bisa untuk main-main, makanya memang betul ada salah satu rahasia menurut saya yang belum terkuakkan, yaitu kenapa Rasulullah itu dilahirkan di muka bumi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Dan nggak taunya memang akhlak itu dari Rasul itu berhubungan dengan Quran, di mana di sini diceritakan banyak sekali tentang tidak boleh yang melanggar, ya memang ada hubungannya dengan penyakit yang selama ini memang belum pernah tertemukan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya acara kita ini bisa membuka hati saudara-saudara kita, pahami bahwa akhlak Rasul itu harus kita contoh. Amin, insya Allah. Dari mulai yang kecil hingga yang besar. Jadi tidak hanya cuma mencontoh
yang beliau pakai saja, tetapi betul-betul akhlaknya dicontoh yang baik. Sehingga nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita benar-benar bisa diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Insya Allah. Insya Allah, amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Waktu kita sudah habis.